Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ini merupakan suatu usaha dalam mewujudkan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia yang ada dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dikemukakan oleh Remini dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 28 yang menyatakan bahwa hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini merupakan bentuk penerapan kurikulum, kemudian bentuk pencapaian tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan juga upaya peningkatan kemampuan siswa SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dalam mencapai tujuan mata pelajaran tersebut. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak hanya dipelajari dalam lingkup teori semata. Siswa diharapkan mampu menggunakan kemampuannya baik secara fungsional, otentik, dan juga utuh dalam berkomunikasi. Menurut Dignas dalam Resmini dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 29 menyatakan bahwa pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesusastraan. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi ini ditingkatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek. Aminuddin dalam Resmini dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 32 menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan berkomunikasi itu meliputi aspek skemata, yaitu pengetahuan dan pengalaman, kebahasaan, strategi produktif, mekanisme psikofisik, dan juga konteks. Selanjutnya ada prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama ada prinsip kontekstual. Contextual teaching and learning merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan untuk membantu siswa untuk memenuhi makna dari materi ajar dengan mengaitkan terhadap konteks kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Contextual teaching and learning disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajarnya yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Ada 5 ciri-ciri kontekstual. Yang pertama, menekankan pada pentingnya pemecahan masalah. Yang kedua, kegiatan belajar dilakukan dalam berbagai konteks dan dipantau. Yang ketiga, mendorong siswa belajar secara berkelompok. Yang keempat, menggunakan penilaian yang autentik. Dan yang kelima, bertanya dalam pendekatan kontekstual. Yang kedua, menemukan atau inquiry merupakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penemuan peserta didik. Dan yang ketiga, bertanya atau questioning merupakan menggali informasi terhadap aspek yang belum diketahui peserta didik. Dan yang keempat, masyarakat belajar. Nah, pembelajaran ini dilakukan dalam bentuk berkelompok atau bekerja sama. Di sini peserta didik bisa mengajari teman-teman yang lemah atau kurang pandai. Dan yang kelima, pemodelan. Nah, pembelajaran bisa dilakukan dengan berdrama atau membaca puisi. Dan yang keenam ada refleksi. Nah, refleksi ini merupakan cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau lebih ke tentang apa yang perlu dilakukan. Nah, refleksi ini biasanya terjadi di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir ada penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan dengan mengamati peserta didik menggunakan bahasa baik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah prinsip integratif. Pembelajaran bahasa Indonesia harus secara terpadu atau terintegratif. Kita mengajarkan kosakata bisa dipadukan pada pembelajaran membaca, menulis, atau berbicara. Mengajarkan kalimat bisa kita padukan dengan menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Jadi, jelaslah bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat disajikan dengan atau secara terpisah-pisah. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia harus diajarkan secara terpadu. Nah, yang ketiga adalah prinsip fungsional. Prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif
mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Sebaliknya, guru harus sebagai penerima informasi menurut Hairudin. Nah, jadi pembelajaran harus berdasarkan multisumber. Dengan kata lain, sumber belajar terdiri atas peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah prinsip apresiasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai dengan menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip humanisme. Prinsip humanisme berisi wawasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Implikasi wawasan ini terhadap kegiatan pengajaran bahasa Indonesia seperti yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber informasi. Yang kedua yaitu siswa disikapi sebagai subjek belajar yang secara kreatif maupun menemukan pemahaman sendiri. Dan yang ketiga yaitu dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman pendamping, pemotivasi, fasilitator, dan aktor yang juga bertindak sebagai pembelajar. Dan yang kedua yaitu perilaku manusia dilandasi motif dan minat tertentu. Implikasi dari wawasan ini dalam kegiatan pengajaran bahasa Indonesia seperti yang pertama, isi pembelajaran harus memiliki kegunaan bagi pembelajar secara aktual. Yang kedua yaitu dalam kegiatan belajarnya, siswa harus menyadari manfaat penguasaan isi pembelajaran bagi kehidupannya. Dan yang ketiga yaitu isi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan pengalaman dan pengetahuan pembelajar. Dan yang ketiga yaitu manusia selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. Implikasi wawasan ini dalam kegiatan pengajaran bahasa Indonesia seperti yang pertama yaitu layanan pembelajaran selain bersifat klasikal dan kelompok juga bersifat individual. Dan yang kedua yaitu pembelajar selain ada yang dapat menguasai materi pembelajaran secara cepat, juga ada yang menguasai isi pembelajaran secara lambat. Dan yang ketiga yaitu pembelajar perlu disikapi sebagai subjek yang unik, baik menyangkut proses merasa berpikir dan karakteristik individual sebagai hasil bentukan lingkungan keluarga, teman, bermain, dan maupun lingkungan kehidupan sosial dan juga kehidupan sosial masyarakat. Dan yang kedua yaitu prinsip progresivisme yang beranggapan bahwa penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak bersifat mekanistis tapi memerlukan daya kreativitas. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan melalui kreativitas ini berkembang secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu dalam proses belajarnya, siswa seringkali dihadapkan pada masalah yang memerlukan pemecahan secara baru. Dalam memecahkan masalah tersebut, siswa perlu menyaring dan menyusun ulang pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya secara coba-coba atau hipotesis. Baiklah, dan yang ketiga ada prinsip konstruksionisme. Prinsip ini menganggap bahwa proses belajar disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan pengalaman dan pengetahuan hingga membentuk suatu keutuhan. Dalam tindak kreativitas atau tindak kreatif, murid pada dasarnya merupakan subjek pemberi makna. Kesalahan sebagai bagian dari kegiatan belajar justru dapat membuahkan pengalaman dan pengetahuan baru. Baiklah, selanjutnya yaitu teori pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori pembelajaran yang menekankan pada pengalaman atau lingkungan yang membentuk perilaku individu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat memberikan rangsangan dan penguatan positif untuk membentuk perilaku bahasa Indonesia yang baik pada siswa. Yang
kedua ada teori kognitif. Teori kognitif berfokus pada pemrosesan informasi dalam pikiran manusia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang dapat membantu siswa memproses informasi bahasa Indonesia dengan baik, seperti memberikan latihan penggunaan kata, kalimat, dan tata bahasa. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berfokus pada peran aktif siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dalam kelompok atau pasangan untuk membantu mereka membangun pemahaman dan keterampilan berbahasa Indonesia. Yang keempat ada teori humanisme. Teori humanisme menekankan pada peran individu dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi siswa, seperti membaca cerita atau puisi, untuk membantu mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ada teori sosiokultural. Teori sosiokultural menekankan pada pengaruh lingkungan sosial. Selanjutnya ada problematika dan pemecahan masalah pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Di sini ada beberapa problematika dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, antara lain yang pertama, keterbatasan kosakata, di mana siswa seringkali mengalami keterbatasan dalam kosakata bahasa Indonesia, sehingga sulit untuk memahami teks yang lebih kompleks. Pemecahan masalahnya, guru dapat memberikan latihan pengenalan kosakata baru dalam konteks yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti melatih cerita atau pembacaan buku cerita bergambar. Selain itu, guru juga dapat memberikan latihan penggunaan kosakata dalam kalimat sederhana untuk membantu siswa memperkaya bahasa mereka. Lalu, yang kedua, masalah tata bahasa, di mana banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami tata bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata baku dan non baku, serta penggunaan ejaan yang benar. Pemecahan masalahnya, guru dapat memberikan latihan tata bahasa secara terstruktur dan bertahap, dimulai dari konsep dasar seperti penggunaan kata baku dan non baku, sehingga tingkat yang lebih tinggi seperti penggunaan ejaan yang benar. Selain itu, penggunaan permainan kata atau teka-teki juga dapat membantu siswa memperkaya kosakata dan memahami tata bahasa yang lebih baik. Ya, kurangnya motivasi. Siswa seringkali kurangnya termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia, sehingga sulit untuk mencapai hasil yang baik dalam pembelajaran. Pemecahan masalah, guru dapat membangun suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif untuk meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti video atau game edukasi juga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, kurangnya pemahaman konsep. Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep bahasa Indonesia yang lebih kompleks, seperti penggunaan kaidah-kaidah, tata bahasa, atau struktur kalimat yang lebih kompleks. Pemecahan masalah, guru dapat memberikan latihan pengenalan konsep secara bertahap, dimulai dari konsep yang paling sederhana hingga konsep yang lebih kompleks. Selain itu, penggunaan media pembelajaran seperti gambar atau video juga dapat membantu siswa memahami konsep dengan